Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selayaknya untuk kita mendalami kalimat-kalimat ini, yaitu segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita, yang kemudian menghidupkan kita kembali. Yaitu mati yang dimaksudkan adalah ketika kita tertidur. Karena hakikat manusia ketika ia tertidur, ruhnya itu berada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh kita yang sesungguhnya itu diangkat di langit di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah genggam di antara kedua jari jemarinya. Di situ ada spiritual yang besar, ada keyakinan tentang hari akhirat, sehingga melahirkan kita di pagi hari ketika kita terbangun. Ketika kita mentadabburi dari tidur kita itu sendiri, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati dan akal yang cerdas, yaitu tentang pelajaran tentang hari akhirat. Bahwasanya hari akhirat itu betul-betul ada, tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Dan di pertemuan kali ini hendaknya kita menambah kesyukuran kita kepada Allah, karena kita masih diberikan kehidupan di hari yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik matahari terbit yaitu ketika terbitnya matahari di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam, yaitu adalah besarnya para hari. Artinya dia adalah sebaik-baik hari dari semua hari yang ada. Dan tidak lagi kita disebutkan di dalam hari-hari yang terbaik di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena walaupun kita berada di tempat yang terbaik, di kota Mekah misalnya, kita berada di hari yang terbaik di hari Jumat, tapi kalau kita tidak memanfaatkan hari dan tempat terbaik, kita memanfaatkan di atas kemaksiatan kepada Allah sama saja. Hari-hari yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, ketika kita menghidupkannya dengan amalan-amalan yang terbaik, itulah yang menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita kisahkan, bahwa ketika Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat 11 bintang yang bersujud kepadanya, matahari dan rembulan ikut bersujud kepadanya, yang dimaksudkan adalah 11 saudaranya dan ibu dan bapaknya. Akan tetapi mimpi ini didengar oleh salah satu istri dari Nabi Yakub alaihi salam, bapak Nabi Yusuf. Akhirnya karena seorang ibu inilah ibunya Yahuda. Ibu ini akhirnya melahirkan hasad pada anak-anaknya. Saya mendengar mimpi semalam dari Nabi Yusuf alaihi salam, dan itu dia hasad disebabkan kenapa bukan anak saya yang dipilih sebagai pewaris Nabi Yakub alaihi salam. Akhirnya dia timbulkan hasad di antara anaknya sendiri, sehingga anaknya, kenapa bukan kami yang lebih berhak menggantikan ayah-ayah kami? Kami semua yang memberikan fasilitas keluarga, kami yang mencari makan, karena dia yang mengembala. Kami lebih kuat, kami lebih duluan ada. Kami adalah usbah yang memiliki kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan segala kekuatan. Akan tetapi sebagaimana yang dinasihatkan Nabi Yakub alaihi salam, bahwasanya yang paling berhak mewarisi para nabi adalah yang memiliki kekuatan iman dan amal soleh, kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan ketergantungan hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf timbullah rasa hasad pada diri-diri mereka, sehingga mereka berupaya untuk membunuh Yusuf
sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, uqtulu Yusuf, bunuh itu Yusuf. Kenapa? Karena dengan kematian Yusuf sehingga cinta Nabi Yakub alaihi salam itu berpaling kepada mereka, sehingga warisan Nabi Yakub, warisan kenabian itu berpaling kepada mereka karena Nabi Yusuf sudah meninggal. Tapi di antara saudaranya mengatakan, ini perkara yang besar. Tidakkah kita akan dilaknat sebagaimana dilaknatnya anak Nabi Adam alaihissalam yang telah membunuh saudaranya? Akan tetapi mereka mengatakan tidak. Wa nakuna minas salihin. Setelah kita membunuh Nabi Yusuf, kita bertobat kepada Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah para perkataan-perkataan para pemaksiat. Kita bermaksiat saja, tidak usah takut, karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bermaksiat saja, akan ada suatu masa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi ini keyakinan mereka para pemaksiat, padahal mereka tidak pernah menyangka bahwasanya kematian lebih dekat daripada lisan yang dia ingin beristighfar padanya. Itu yang harus untuk kita perhatikan. Sehingga terjadilah hasad, sehingga saudara-saudaranya berupaya mencari-cari jalan untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya, sehingga mereka meminta agar Nabi Yusuf pergi mengembala bersama mereka. Tapi karena Nabi Yakub pernah bermimpi yang sebagaimana kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi Yakub bermimpi melihat seorang anak yang semisal dengan Nabi Yusuf, kemudian dikejar serigala sampai di ujung jurang, tidak ada tempat lari sehingga menjatuhkan anak itu ke dalam jurang. Akhirnya Nabi Yakub masih ragu untuk memberikan. Dan sebagaimana juga Nabi Yakub, dia adalah para nabi yang memiliki hati yang suci, yang memiliki firasat-firasat, yang memiliki hakikat-hakikat makna kehidupan. Sehingga Nabi Yakub terus berusaha tidak memberikan anaknya Yusuf kepada saudara-saudaranya, karena dia memahami bahwa ada makar, ada hila di balik pikiran-pikiran saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga karena Nabi Yakub terus didesak oleh anak-anaknya, anak-anaknya mengatakan bahwasanya, wahai ayah, engkau tidak adil bersama kami. Nabi Yusuf itu hanya tinggal di rumah, duduk bersamamu di pangkuanmu, tetapi kami terus bekerja panas kepanasan, hujan kehujanan, menghidupi keluarga-keluarga kami. Bagaimana engkau dengan keadilan ini? Terus dia mendesak. Akhirnya dia diberikan peluang untuk membawa Nabi Yusuf keluar untuk menjadi pengembala. Akhirnya keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam dengan beratnya hati Nabi Yakub alaihissalam. Ketika keluar, akhirnya Nabi Yusuf langsung dipukuli oleh Yahuda. Ketika masih ada bapaknya, Yahuda ini menaikkan Nabi Yusuf ke keledai, menyapu-nyapu Nabi Yusuf dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Tapi hakikat di dalam hatinya itu sudah tidak sabar untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika telah jauh dari bapaknya, sudah jauh dari kota Kan'an, maka Yahuda tiba-tiba langsung memukuli Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ketika di atas kendaraan langsung dilempar oleh Yahuda dan terjatuh dan berdarah di bagian bibirnya. Sehingga disitulah mulai dipukuli dengan tongkat, dipukuli dengan pukulan, diangkat bajunya sehingga tidak sampai kakinya ke tanah, dan begitulah seterusnya hingga Nabi Yusuf hampir mati. Akan tetapi di antara saudaranya, saudara yang paling tua yang bernama Lawi, anak paling tua adalah Lawi. Lawi ini adalah anak dari saudara ibu Nabi Yusuf alaihissalam, anak dari saudari ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Lawi inilah karena dia tidak pernah memukul Nabi Yusuf, dan Lawi ini karena dia disembilangi dengan saudara-saudara yang lain, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Ketika Nabi Yusuf telah dicabutkan pisau oleh Yahuda, ingin dibunuh, maka datanglah Lawi untuk mengambil pisau tersebut, dan akhirnya Lawi berkelahi dengan Yahuda. Akan tetapi karena Lawi termasuk orang yang memiliki kekuatan,
yang memiliki badan besar yang lagi tinggi, sehingga Yahuza dikalahkan oleh Lawi, karena Lawi juga bagian daripada orang yang paling tertua di antara mereka, sehingga Nabi Yusuf tidak jadi dibunuh. Dan akhirnya Lawi didesak oleh 9 saudaranya. Tidak mungkin engkau membawa kepada bapak kami, sedangkan Nabi Yusuf dalam keadaan sudah berdarah-darah, bengkak-bengkak mukanya, tidak layak. Pasti kami akan dibunuh oleh bapak-bapak kami. Akhirnya Lawi memberikan saran agar dia dibuang di sumur saja. Akhirnya Nabi Yusuf dicarikan sumur yang terdekat dari situ, dan mereka karena ingin membunuh Nabi Yusuf, akhirnya mereka mencarikan sumur yang tidak ada airnya, atau sumur ada airnya tapi asin, tidak layak para pejalan-pejalan kaki untuk singgah padanya. Akhirnya dimasukkanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, yaitu sumur yang dimana sumur tersebut tidak ada kehidupan padanya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang terjadi ketika di dalam sumur, yang dimana Nabi Yusuf hakikatnya talinya itu tidak sampai ke dasar sumur, akan tetapi karena Yahuda yang memegang tali itu langsung dia membuangnya, sehingga Nabi Yusuf jatuh ke dalam sumur. Karena sumur tersebut termasuk sumur yang paling dalam, lagi tidak pantas airnya untuk dimiliki. Tapi ada keajaiban di dalam sana, karena Nabi Yusuf akan mendapatkan wahyu di sana, didatangi oleh malaikat Jibril. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.